Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Kembali pagi ini kita bertemu, kita kepoin desa. Jadi ini kumpulan orang tua yang suka kepo. Saya berharap agenda-agenda berikutnya banyak anak-anak muda yang mau kepo-kepo desa di forum ini. Beberapa sudah menyampaikan komunikasinya. Jadi sorry ada gangguan teknis sedikit. Jadi pagi ini kita akan mendiskusikan bersama bagaimana membangun kepemimpinan unggul. Jadi bagaimana membangun kepemimpinan unggul. Di forum ini akan hadir atau sudah hadir kali ini Mas Pur, ini pakar untuk bagaimana membangun mindset kali ya untuk teman-teman. Saya tidak bisa berpanjang kata karena memang ini sudah tokoh-tokohnya. Mas Pur, apa kabar? Maaf mengganggu pagi-pagi, kita kepo-kepo desa walaupun Mas Pur orang kota, bisa di unmute Mas audionya, silakan. Jadi walaupun Mas Pur ini orang kota tapi mungkin tetap bau-bau desanya ada, berasal dari desa dan seterusnya. Oleh karenanya saya berharap ada sesuatu nih yang bisa di-share. Jadi kalau desa itu selalu dalam benak beberapa orang itu terbelakang, miskin, bodoh, kumuh gitu kan. Jadi hari ini kita harus mulai berpikir bahwa itu bukan desa. Desa itu harus tempat yang nyaman, yang berkumpul orang-orang kaya. Saya masih ingat betul waktu di kampung dulu, kota itu ramai, itu di malam minggu itu yang datang adalah orang-orang dari desa yang datang ke kota untuk belanja makan malam yang luar biasa, belanja-belanja dan seterusnya. Artinya ada hari-hari kota itu ramai karena orang desa yang kaya-kaya ini pada datang ke kota kan, malam mingguannya di kota. Jadi frame itu, pemikiran itu coba kita bawa bahwa dengan kita ada channel khusus untuk teman-teman desa, kita pengen juga semangatnya adalah memuliakan desa, menjadikan desa menjadi sesuatu yang kita muliakan, termasuk masyarakatnya, termasuk segala sesuatu yang ada di dalamnya. Kata kunci beberapa teman dari beberapa diskusi obrolan kita bahwa tanda tanya besarnya di sumber daya manusia. Walaupun kalau bicara sumber daya manusia mungkin ya ada juga iyanya, ada juga enggaknya, tapi mungkin ada bagian bahwa di teman-teman di desa ini terlambat tahu, lebih dulu tahu dari yang di kota. Kalau dulu, sekarang dengan internet dan seterusnya bisa sama-sama sama-sama cepat tahunya. Mas Pur, pagi ini mohon diberikan pencerahan tentang kepemimpinan unggul itu seperti apa, kemudian kepemimpinan unggul untuk desa itu mestinya kayak apa. Monggo Mas Pur, sepenuhnya ada di Mas Pur hari pagi ini. Silakan. Masya Allah, Mas Koco. Mas Koco, terima kasih, ini kehormatan bagi saya khususnya secara pribadi, dan insya Allah bagi teman-teman yang hadir di sini. Ini banyak sekali tokoh nih, Mas Koco. Ada sahabat-sahabat saya, dan juga ada, kalau saya boleh bertemunya, kalau saya boleh katakan, bertemunya belum lama nih sama beliau, tetapi saya justru banyak sekali belajar berbagai macam angle mengenai perdesaan ini, Mas Koco, yaitu beliau Pak Ahmad Mukawam ada di sini, ya. Mohon kalau itu jedengkotnya itu bukan bidannya. Jadi kalau bicara anak itu ada bidannya, itu kan hanya membantu kelahiran. Kalau ini yang mensetubuhi sehingga jadi anak itu. Ini tanggung jawabnya bukan sekedar bidan. Kalau bicara Mas Mukawam itu bukan bidan. Ini yang paling bertanggung jawab.
untuk membentuk jadinya kayak apa. Hasil persetubuhannya dengan Mas Mukom. Lanjut. Betul. Wah, jadi nun sewu nih Mas Mukowam, Pak Mukowam, ini saya berbicara ini kalau ibarat komunitas desa ya, rural enterprise gitu ya. Desa itu seperti sebuah bangunan besar gitu. Nah, saya ini hanya ketiban masang 1 atau 2 batu bata gitu ya. Sementara yang mengelola rumahnya ini Pak Mukowam ini, yang membangun, yang punya blueprintnya ini Pak Mukowam. Jadi izin berbagi saja nih Bapak Ibu semuanya, teman-teman. Mohon nanti teman-teman sahabat saya dan Pak Mukowam meluruskan kalau yang kami sampaikan ini mungkin belum sejalan dengan koridor yang semestinya gitu ya. Karena ya sekali lagi ini berdasarkan praktek-praktek yang ada di berbagai organisasi industri, baik yang kami lihat organisasi secara global ya, overseas, karena kami bidangnya itu di people development, khususnya salah satunya adalah mengenai kepemimpinan ya. Beberapa forum internasional kami pernah mendapatkan amanah untuk memandu, sampai tentu saja bahkan sampai ke kelompok-kelompok tani pun juga kami mendapatkan amanah di dalam program-program CSR-nya. Nah, Mas Koco, ini saya nggak tahu qadarullah apa gitu ya, karena ceritanya ini kakek saya dulu kepala desa, Mas Koco. Nah, ayah saya itu juga calon kepala desa yang waktu itu berkompetisi dengan adiknya, jadi Pak Lek saya gitu. Nah, karena berkompetisi sama adiknya, ayah saya merelakan ya sudah yang maju adiknya saja gitu. Jadi ya ini memang anak desa ya yang akan mencoba berbagi untuk kembali lagi ke desa, matur nuwun ya. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, amanah yang diberikan kepada saya untuk berbagi itu dari Mas Koco, dari TV Desa, adalah mengenai kepemimpinan. Wow, kalau kita bicara kepemimpinan ini sebenarnya boleh dibilang 360 derajat kompleksitasnya gitu ya. 360 degree gitu. Saya pernah membaca kitab kepemimpinan dari Pak John C. Maxwell, ini tokoh yang di luar sana itu ya. Itu banyak sekali aspek-aspek yang harus ditangani. Nah, saya ini khusus Nun Sewu ya. Saat ini saya hanya mencoba mengulik mengenai pribadi ya, pribadi pemimpin ya, pribadi ketokohan kepemimpinan ini ya, yang khususnya nanti ada di lingkungan desa. Nah, kalau kita bicara kepemimpinan nih, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, ini melekat pada berbagai macam organisasi, komunitas ya, mau komunitas yang besar internasional, organisasi yang besar, perusahaan yang besar, hingga komunitas terkecil sekalipun, bahkan itu yang ada di rumah ya. Nah, itu sangat sangat betul-betul dipengaruhi ya, tumbuh matinya, hidup stagnannya itu dari sosok kepemimpinannya gitu ya. Saya rasa kita semuanya menyepakati itu. Nah, izinkan saya untuk menggunakan gambar-gambar nih sedikit. Mas Koco, nanti kalau saya geladrah ke sana kemari mohon disemprit ya. Monggo. Pokoknya ini sekarang sampean punya lah forumnya. Jadi ya sekali lagi membangun kepemimpinan dari sisi saya nanti sosok pemimpinnya ya. Judulnya pun sudah diberikan oleh Mas Koco ini, Build the Local Leader. Jadi membangun pemimpin dengan kearifan lokal, kalau saya boleh terjemahkan. Ya. Tetapi untuk masa depan secara global yang akan datang. Gitu ya. Nah, jadi sebenarnya saya mencoba untuk mengulik ya. Sebenarnya sudah ada kitabnya juga nih mengenai kepemimpinan desa. Saya akan mencoba berangkat dari yang ada di negeri ini ya. Nun sewu sekali lagi nih Pak Mukawam, nanti tolong dikoreksi ini. Pernah ada diterbitkan nih oleh Indonesia buku Desa 2, ada 12 jilid buku kalau nggak salah ya. Yang semuanya bicara mengenai kepemimpinan yang desa ya. Nah, ini nih bukunya nih, bagaimana menggerakkan berbagai macam perangkat, atribut ya, apalagi sumber daya. Nah, kalau kita bicara sumber daya itu
saya mencoba melihat dari sisi yang coba apa ya, yang kecil saja ya, nggak terlalu kompleks ya. Jadi sumber daya yang dikelola di desa itu ada dua saya rasa ya. Ada sumber daya alam pastinya, ada sumber daya manusia. Betul tadi Mas Koco menyampaikan konon katanya ya, pergerakan sebuah organisasi itu betul-betul tergantung oleh SDM-nya itu seperti apa untuk mengelola SDA-nya yang mudah-mudahan begitu luar biasa ada di desa kita, gitu ya. Nah, kalau kita bicara mengenai sosok pemimpin desa yang ideal, ya, ini yang saya baca dan kemudian saya renungkan dan kayaknya juga saya melihat dulu ayah saya, om saya, Pak Lek saya dan juga kakek saya. Ya. Beliau itu rasa-rasanya betul-betul mencurahkan 24 jam sehari itu untuk bagaimana memikirkan, kemudian membangun bersama, bermusyawarah bersama, ya, untuk mengembangkan lingkup organisasi terkecil yang ada di pemerintah kita ini, yaitu desa. Ya. Jadi pemimpin desa yang ideal mampu membawa masyarakat. Nah ini, ya. Jadi kunci pertama yang dibawa itu adalah orang-orangnya, gitu ya. Yang digerakkan ini adalah orang-orangnya yang ada di situ, yang ada di lingkungan itu. Tapi juga bersama-sama di situ lingkup sumber daya alamnya, yaitu desanya, untuk mencapai kesejahteraan bersama, gitu ya. Nah, untuk menuju kepada kesejahteraan desa, ya sekarang ini banyak disebut-sebut menggunakan strategi ekonomi kerakyatan, ya. Itu yang digerakkan tentu saja adalah pasukan orang-orangnya, ya. Ada sementara pemimpin di dalam sebuah organisasi itu menggerakkan dengan keyakinan dirinya yang sangat tinggi, ya, sehingga dia merasa bahwa sosok yang paling mampu itu adalah dirinya, gitu ya. Sementara sadar nggak sadar itu banyak sekali potensi-potensi yang bisa jadi belum tergali dari masyarakatnya, dari perangkatnya, ya, dari pemuda-pemudinya, karang tarunanya, bahkan ibu-ibunya, gitu ya. Itu untuk bersama-sama bisa mengembangkan bersama, gitu ya. Nah, jadi kuncinya ini yang saya pernah belajar nih dari guru-guru saya, gitu ya. Yang sekarang ini banyak didengung-dengungkan, ya, bahwa pemimpin itu adalah pelayan masyarakat. Ya, kalau zaman dulu pemimpin itu dilayani oleh orang-orang. Nah, sekarang seyogyanya di dalam era yang namanya era revolusi mental, transformasi kepemimpinan, ya, seyogyanya pemimpin itu adalah melayani, gitu ya. Nah, oke, sip. Nah, saya lanjutkan ini teman-teman yang saya tangkap dari sedikit yang saya baca di buku desa itu, ya. Ini saya senang sekali dengan quotes yang ini. Everything rises and falls on leadership. Mari kita lihat nanti roh ini apakah ada di beberapa kelompok atau tipe kepemimpinan yang ada di desa. Nomor satu, saya akan mencoba untuk menarik sedikit dari buku Desa 2, sedikit saja. Kemudian nanti kita mencoba untuk mengangkat dari praktek-praktek kepemimpinan secara universal, baik di organisasi internasional maupun sampai ke organisasi terkecil, ya, misalnya rumah tangga, keluarga, dan juga komunitas-komunitas yang ada di sekeliling kita. Ya. Saya yakin dan percaya, bapak-bapak dan ibu-ibu juga, saya meyakini sepenuhnya bahwa kita ini mendapatkan amanah, masing-masing dari kita ini mendapatkan amanah sebagai seorang pemimpin, ya, di lingkup apapun, ya, sebesar apapun itu skalanya. Nah, konon katanya yang saya yakini saya pelajari ini dari guru saya, setiap orang pasti tidak berencana untuk gagal di dalam memimpin sebuah komunitas atau organisasi, pasti tidak, gitu ya. Bahkan kalau kita melihat propaganda waktu pilkada deh, gitu ya, itu semuanya betul-betul mengedepankan, gitu ya, kemajuan, keunggulan, kesejahteraan, whatever itu yang dibicarakan adalah kemajuan demi kemajuan. Pasti bukan kegagalan demi kegagalan. Ya. Jadi people don't plan to fail, tetapi di dalam berjalannya waktu banyak sekali para pemimpin itu yang kemudian apakah sebelumnya tidak merencanakan sesuatu atau yang sudah direncanakan kemudian dibelokkan atau berbelok, gitu ya. Jadi banyak orang yang kemudian ternyata mengalami kegagalan-kegagalan di dalam kepemimpinan itu karena memang tidak merencanakan secara jangka panjang ini. Ya. Nah, ini yang saya belajar ini kita berangkat dari ini ya, dari
ilmu kepemimpinan secara global gitu ya. Ini salah satu guru saya pernah belajar kepada beliau, bukunya banyak sekali, ratusan bukunya Pak John C. Maxwell ini yang saya baca. Tapi rasa-rasanya kayaknya sama nih ya, hukum kepemimpinan atau hukum pemimpin unggul di muka bumi ini gitu ya. Kalau zaman dulu kita melihat bahwa kalau zaman dulu sekali kita diajarkan oleh guru-guru agama kita bahwa kita ini adalah khalifah di muka bumi gitu, dan mendapatkan amanah untuk menyelesaikan perjalanannya gitu ya. Bahkan kalau perlu sampai menurunkan legasi gitu kepemimpinan berikutnya, sehingga nilai-nilai itu tidak pernah luntur gitu ya. Nah, jadi Pak John C. Maxwell mengatakan leadership itu adalah sebuah pengaruh ya. Leadership is all about influence gitu ya. Nah, pengaruh terbaik adalah memberi contoh pastinya ya. Memberi contohnya di apa? Di manajemennya pastinya. Nah, ini kita bicara mengenai kapasitas kepemimpinan desa, tapi juga mengenai ketokohannya gitu. Apakah cocok, layak dijadikan sebagai panutan? Apakah perilaku dan sikapnya itu tampak bagus gitu ya, dilihat oleh masyarakat sekelilingnya. Ya. Jadi istilahnya dari sisi ketokohan atau dari sisi pribadi kepemimpinannya, itu ternyata tolok ukurnya itu bukan pada SK ya, bukan pada keputusan, bukan karena pilihan secara hukum bahwa ini kita menjabat atau mendapatkan tugas sebagai pemimpin desa misalnya, tetapi yang jauh lebih perlu diperhatikan saya rasa adalah legitimasi dari masyarakatnya, ya, pengakuan-pengakuan dari hati nurani masyarakatnya, apakah betul-betul sosok pemimpinnya itu sosok pemimpin yang mengayomi mereka, ya, menjadi betul-betul menjadi contoh ya dalam segala aspek kehidupan ya, secara spiritual, secara sosial ya, secara finansial ya pastinya ya, secara apalagi nanti secara kesehatan tentu saja, secara keluarga itu menjadi panutan. Jadi sekali lagi kepemimpinan adalah pengaruh, dan pengaruh terbaik adalah memberi contoh. Itu Mas Koco. Saya lanjutkan ya Mas Koco ya. Ya. Tentu saja untuk mengelola sebuah enterprise yang namanya desa ya. Tadi ada Bapak Pak Andi ya dari APD ini, saya kok melihatnya begini ya Pak Andi. So pemimpin yang ada di desa seyogyanya itu adalah menjadi pemimpin kalau saya boleh istilahkan itu entrepreneurship leader gitu ya. Jadi memiliki jiwa entrepreneurship supaya bisa mengelola enterprise ini dengan segala macam kemampuan mengelola yang manajemennya, dengan segala macam kreativitasnya, inovasinya ya, terbuka untuk menerima segala macam masukan ya dari masyarakat maupun dari lingkup Pemda yang lebih tinggi. Saya rasa ini keahlian yang utama yang diperlukan oleh seorang pemimpin desa. Nah, sedikit saya berbelok kalau dari internasional, berbelok sedikit ke Timur Tengah. Ke Timur Tengah. Nggak ada lagi. Mumpung mumpung masih bulan Syawal ya teman-teman ya. Ya. Jadi ini saya pernah belajar di SMA, dan salah satu guru mengajarkan ini, dan ini yang paling saya ingat cuma satu ini, Pak Mukawam nuwun sewu nggih. Koreksi kalau saya salah nih mengucapkannya nih. Ini kalimat aslinya kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan seterusnya, ada panjang sekali gitu ya. Intinya adalah setiap dari kita ini adalah mendapatkan amanah sebagai pemimpin ya. Dan setiap pemimpin akan dimintai terhadap apa yang dipimpinnya, nomor satu, ini interpretasi saya. Yang kedua adalah siapa yang dipimpinnya. Jadi ada dua hal nih ya. Pemimpin akan bertanggung jawab terhadap apa saja yang dipimpinnya. Kalau kaitannya dengan managerialship, berarti ini bagaimana mengelola sumber daya alam yang ada di desa ya. Tapi juga yang lebih utama adalah akan dimintai pertanggungjawaban atas siapa saja yang dipimpinnya. Apakah kita membawa masyarakat kita kepada kemaslahatan bersama, atau sebaliknya, naudzubillahi min dzalik gitu ya. Nah, ini penerjemahan berikutnya, bahwa seorang pemimpin itu memang imam bagi masyarakatnya, dan memang seyogianya bertanggung jawab ya. Secara kapasitas itu dipertanggungjawabkan ya.
Nah, suami adalah pemimpin bagi istri, istri pemimpin bagi anak-anak suaminya, ya bagi rumah tangganya dan seterusnya. Kita semuanya ternyata memang mendapatkan apa nih istilahnya DNA sebagai seorang khalifah di muka bumi ini. Ya. Nah, artinya kalau kita bicara mengenai kepemimpinan atau pemimpin yang unggul di desa, sebenarnya nggak selalu melekat kepada kepala desa misalnya, atau lurah misalnya, tapi seluruh perangkat desa yang ada di situ, aparat desa yang ada di situ, bahkan tokoh-tokoh pemuda ya generasi milenial yang siap, yang mau untuk membangun kelompoknya ini, maka ini amanahnya sebenarnya ya. Nah, pertanyaannya adalah di mana kita mempertanggungjawabkan dan mengelola amanah itu. Ya. Aduh, saya sangat senang sekali dengan beliau ini ya. Beliau ini betul-betul mendidik, melatih saya untuk selalu waspada. Karena ranah saya adalah mengenai perilaku kepemimpinan. Nah, maka itu selalu mengingatkan saya. Kalau saya ada di depan di depan komunitas, di depan organisasi yang saya pimpin, ya, maka pertanyaannya adalah kata-kata saya ini betul-betul membangun mereka atau tidak, mengembangkan mereka atau tidak. Atau sebaliknya, mohon maaf ya, dulu saya pernah di dalam situasi bahwa ya kata-kata saya ini cenderung, mohon maaf nih, agak menyakiti masyarakat ya, menyinggung perasaan mereka. Itu baru dari kata-kata, belum lagi dari perilaku tindakan, bagaimana kita cara berpikir kemudian ya, husnudon atau suudon. Nah ini memang nggak mudah ya. Jadi ternyata tuntutan kepada pemimpin yang beramanah itu adalah di depan betul-betul bisa menjadi contoh. Ya. Bukan hanya secara managerialship atau manajemen atau secara kompetensi, tapi juga tentu saja secara perilaku. Nah, teman-teman semuanya, ya, secara apa ya, in my humble opinion, ya, maksudnya jujur-jujur saja ya, dalam hati saja ya. Kita sama-sama dihadapkan pada fenomena di sekeliling kita ini, ya. Pemimpin-pemimpin, ya, apakah di daerah hingga ke pusat, ya, pemimpin-pemimpin yang secara kompetensi, secara manajerialship, seyogyanya itu memang sudah sangat pintar, gitu ya. Pendidikannya bagus, ya, mengelola organisasinya juga punya pengalaman yang bagus dan seterusnya. Tetapi pertanyaannya ya, kenapa kok banyak juga pemimpin yang diviralkan, gitu ya, di sosial media diviralkan, ya. Di mana lagi dijadikan omongan kanan kiri ya, bahkan oleh masyarakat itu istilahnya apa, dirumpiin dan seterusnya gitu ya teman-teman ya, bukan tentang kompetensinya saja tetapi justru tentang karakternya. Nah jadi teman-teman ternyata kita memiliki pemimpin yang berkompetensi itu banyak banget, pemimpin yang kompeten ya, sekali lagi koreksi kalau saya salah ya, tetapi pemimpin yang berkarakter gitu ya, yang membawa value itu nggak banyak gitu. Nah pertanyaannya pemimpin unggul ini yang mana gitu ya? Tentu saja kalau kita melihat hanya keberadaannya saja kita bisa menyimpulkan. Ya. Misalnya gini, kita nggak bersama-sama dengan salah satu pemimpin. Nah kita sama-sama ya sekarang di Indonesia bisa melihat ya selama kemarin COVID itu ada pemimpin-pemimpin yang memang di depan saja udah ya. Tapi ada juga pemimpin yang sampai turun di tengah-tengah masyarakat, betul-betul check and recheck, ya, apa yang dirasakan, apa yang dialami ya oleh masyarakat orang-orang yang dipimpinnya, ya. Bahkan kemudian memberikan support penuh di belakang, gitu ya. Nah, ini nampaknya sosok pemimpin yang unggul kita bisa melihat meskipun kita nggak bersamanya, itu yang seperti ini, gitu ya. Nah, jadi teman-teman. Mas, setiap orang, setiap kita, setiap pemimpin itu pasti memiliki kapasitas tertentu. Ya, ini yang kami percaya. Ini bukan kata saya nih, kata guru saya yang lain Pak Stephen Covey ya. Jadi setiap orang punya kapasitas. Nah, pertanyaannya untuk mengelola atau untuk menggerakkan kepemimpinan kita ini, kita menggunakan area yang mana nih dari kapasitas kepemimpinan ini. Seyogyanya, ini saya belajar nih selama sejak tahun 92 sampai sekarang ini di area kepemimpinan, ya. Seyogyanya kepemimpinan yang unggul, kapasitas yang unggul itu adalah kapasitas yang berimbang seyogyanya, ya. Managerialship saja kayaknya kurang cukup, tapi kalau dibarengi dengan sikap dan perilaku yang berbasis karakter,
saja juga nggak cukup, gitu ya. Nah, keduanya rasa-rasanya harus disandingkan. Ya. Jadi kalau menurut Pak Stephen Covey ini ada area yang namanya kompetensi, itu kemampuan apa namanya, otak, pikiran, ya kemampuan berpikir, wawasannya, pendidikannya bahkan. Maka Mas Koco, saya lihat nih fenomena di Indonesia sekarang ini, saya senang sekali loh melihat ya berita-berita bahwa ada loh sosok kepala desa yang bahkan S3 juga ada nih secara pendidikan. Ya. S2 banyak S2. Kepala desa di tempat saya tinggal sekarang di Jakarta nih di Lurah itu S2 loh, masih muda, masih muda. Artinya secara kompetensi itu cukup ya dipandang cukup gitu ya. Tapi kompetensi saja nggak cukup, perlu kompetensi dari sisi keilmuan nggak cukup, tentu saja perlu pengalaman ya, perlu terpapar gitu dengan berbagai macam problematika ya, bisa menjadi mediator antara masyarakat dengan pusat, dengan daerah, ya, sehingga menerjemahkan kebijakan-kebijakan itu dengan cantik, dengan elegan. Nah, itu area-area kompetensi. Nah, ini dibutuhkan pemimpin yang sosok pemimpin yang cerdas tentu saja, bahkan pintar gitu ya. Nah, kalau kita misalnya bukan di area satu, di area itu misalnya saya S2, ya, tapi ini kayaknya apa namanya kebijakan-kebijakan itu butuh penerjemahan yang lebih tinggi nih. Maka rasa-rasanya saya perlu menggandeng masyarakat, potensi masyarakat yang mampu untuk melakukan itu, menerjemahkan itu. Ya, saya gandenglah S3, saya gandenglah profesor akademisi, saya gandenglah praktisi yang bukan hanya sepak terjangnya di desa itu, tapi juga sampai ke lingkup yang lebih luas. Kalau saya begitu sih, ya menerjemahkannya. Nah, yang satu lagi adalah mengenai karakter. Nah, karakter ini non sewu ini nggak ada pangkatnya, nggak ada ijazahnya masalahnya. Tetapi pengakuannya ada di seluruh masyarakat. Nah, jadi banyak sekali ini ada anekdot yang saya suka sekali ya. Bahkan ini peribahasa saya. Pemimpin itu tidak pernah kehilangan anak buah. Ya. Tapi banyak pemimpin yang kehilangan hati anak buahnya. Jadi secara sosok anak buahnya nggak akan hilang ya. Dia akan nurut gitu anak buah kita atau masyarakat akan nurut. Tetapi hatinya jangan-jangan itu hilang, atau hatinya nggak menerima sepenuhnya. Nah, ini yang perlu diwaspadai sama-sama. Nah, ini yang saya terjemahkan dari 3 tipe kepemimpinan desa menurut buku desa. Ya, yang pertama ada sekelompok pemimpin desa, ya itu yang ada di dalam kategori kepemimpinan regresif, gitu ya. Regresif itu Bapak dan Ibu bisa melihat ya, dapat diperkenai sebagai kepemimpinan yang berwatak otokratis, ya. Otokratis itu one man show boleh dibilang begitu, semuanya itu harus atas komando dan izinnya, gitu ya. Kalau di dalam istilah yang lain dari teori kepemimpinan itu ada yang namanya authoritarian leaders, gitu ya. Jadi pemimpin-pemimpin ini menggunakan berbagai macam hak yang melekat pada dirinya untuk memimpin, ya. Sementara agak menutup diri terhadap aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat. Kalau di keluarga ya begitu, ya. Pokoknya segala keputusan harus dari kepala keluarga yang punya wewenang penuh gitu ya, hak prerogatif penuh untuk mengelola keluarganya. Padahal kita perlu mendengarkan jangan-jangan ya itu anak-anak kita gimana, ya istri kita punya ide seperti apa dan seterusnya. Yang kedua, itu adalah tipe kepemimpinan konservatif, ya. Nah, konservatif itu apa ya? Konservatif itu tradisional boleh ya. Itu sesuai dengan apa yang digariskan ya, atau normatif ya. Sesuai dengan tupoksinya saja deh ya, sesuai dengan apa ketentuannya saja deh gitu ya. Maka agak sedikit inovasi-inovasi yang muncul ya. Dan apa namanya? Arus-arus kreativitas yang muncul dari bawah maupun dari luar, apalagi digitalisasi itu agak menutup diri nih kepemimpinan yang konservatif ini. Yang penting udahlah aman deh gitu ya, aman dikelola ya, nggak bertumbuh nggak apa-apa, tapi nggak ada kerusuhan ya, nggak ada chaos dan seterusnya. Nah, yang berikutnya kepemimpinan yang ketiga adalah kepemimpinan inovatif atau progresif. Nah, ini biasanya generasi milenial punya passion untuk melakukan itu. Ide-idenya banyak, informasi bisa didapat dari kanan kiri, undang-undang itu bisa diakses di mana saja ya. Terus apalagi ya digitalisasi pasti ya, membangun era society yang lebih yang lebih tinggi lagi 5.0 dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita melihat pemimpin-pemimpin desa atau pemimpin-pemimpin yang mengelola desa ya,
secara 360 derajat, apakah itu kebijakan ya, apakah itu eksekusi. Kita termasuk yang mana ya, teman-teman ya? Ya, saya dulu pernah menjadi pemimpin konservatif ngomong-ngomong ya. Saya juga pernah sebelumnya menjadi pemimpin yang regresif gitu ya. Tapi kayaknya zaman akan menggerus itu ya. Di titik tertentu itu akan tergeser gitu ya. Kalau kita melihat bahwa di dalam ini ya, di lingkup-lingkup komunitas desa yang sudah mulai maju itu kontribusi milenial itu banyak banget dan inovasinya dahsyat luar biasa ya. Nah, ini sedikit saja gaya kepemimpinan yang otokratis. Ngomong-ngomong ini kayaknya masih banyak nih ya. Kalau kita lihat di sekeliling ya. Semua kebijakan ditentukan oleh pemimpin, satu-satunya langkah-langkah kegiatan didikte olehnya ya. Mau ada masukan dari pusat kayak yang penting ini area saya gitu ya. Ada apa? Di situ ada pilar-pilar apakah namanya BUMDes ya, atau misalnya kita bicara mengenai OFOP dan seterusnya. Enggak, yang penting ini saya yang harus saya kelola. Nah, jadi agak membatasi ini, bukan agak, sangat membatasi. Komunikasinya hanya satu arah, ngambil jarak dari partisipasi kelompok ya. Kalau misalnya harus turun ke masyarakat, ini orang-orangnya ya. Bukan karena menjadi ambasador dari kepala desa, tapi karena disuruh untuk masuk ke grassroots gitu ya. Nah, ini coba ini kita lewati saja waktunya kayaknya ini. Oh tapi boleh deh, boleh ya, boleh, boleh. Ini sedikit ya simulasi ya teman-teman ya. Begitu kompleksitasnya ya, hal-hal yang harus kita cermati. Ini hanya analogi saja. Kalau misalnya saya minta tolong kepada Bapak dan Ibu teman-teman untuk mencari angka 45 coba 45. Ada di mana ya 45 ya? Oke, nah 45 di mana ya? 45 gambarnya wayang. Ya? Yeah, jadi nggak mudah gitu untuk mendapatkan itu gitu ya. 45 Mas, ada di mana? Mas Pur, waktu kita kan sangat pendek. Mungkin bisa dipersingkat terus nanti kita lebih banyak mendengar teman-teman gitu. Ke bawah ini Mas perlu waktu khusus nanti kita bisa bikin sesi kuliahnya. Mana. Ya, 5 menit lagi boleh ya? 5 menit lagi boleh ya? Iya, maka. Jadi benar Mas Koco, ini ke bawah di dalam sebuah akademi atau training ini. Jadi memang kalau misalnya nanti Bapak dan Ibu berpikir untuk ini calon-calon pemimpin trainingnya secara khusus akan digelar di 88 lah. Yes, ya. Kalau nggak salah ada akademi desa juga di sini ya, Mas Koco. Ada akademi desa, kita juga pada inisiasi beberapa. Monggo lanjut. Luar biasa. Saya lanjut ya. Jadi ini istilahnya insight-insight yang mudah-mudahan nanti kita bisa bawa sampai ke lingkup terkecil di desa. Jadi teman-teman, begitu kompleksitasnya ini angka-angka yang ada di situ. Tapi kalau kita memahami ada pola-pola tertentu, nah ini, jadi ada pola-pola tertentu yang kita bisa pegang, ya rasa-rasanya akan lebih mudah gitu untuk menemukan problem demi problem, potensi demi potensi, dan menghubungkannya sedemikian rupa, gitu ya. Nah, jadi ini pola-pola kepemimpinan, ya tadi betul sih di buku desa sudah ada. Tetapi ini lebih ke perilakunya nih yang saya belajar. Jadi ada seseorang, dua orang ini Pak Blik sama Ibu Mauton yang memperkenalkan, ya menggabungkan antara kompetensi pemimpin unggul, ya khususnya nanti di desa, tapi juga karakter pemimpin unggul, ya khususnya nanti juga mudah-mudahan bisa dibawa sampai ke masyarakat desa. Jadi pemimpin yang berimbang, yang punya kompetensi dan karakter, ya pemimpin yang unggul punya kapasitas yang isinya kompetensi dan karakter. Pak Blik sama Bu Mauton itu juga melihat ternyata pemimpin unggul itu juga punya dua area itu, tapi dipecah teman-teman, ada irisan-irisan. Ya. Nah irisannya yang ini nih irisannya. Saya langsung keluarkan saja nih. Jadi ada loh ngomong-ngomong pemimpin-pemimpin yang ada di desa, bahkan juga pemimpin yang ada di sekeliling kita. Itu yang ada di kiri atas itu lebih suka bergaul dengan masyarakat daripada mengelola desanya, gitu ya. Sering turun, ya sering mengunjungi, ya masuk ke kelompok-kelompok ekonomi desa, gitu ya. Hanya untuk bergaul, bukan untuk menangkap aspirasi, hanya untuk bersosialisasi, gitu ya. Nah ini disebut sebagai pemimpin gaul. Artinya apa? Ini bahasa aslinya mengatakan ini high people oriented. Jadi orientasinya kepada orang itu besar sekali. Tetapi sedikit
karyanya atau sedikit kinerjanya. Jadi kinerja nggak terlalu penting, yang penting saya dekat sama masyarakat, saya disukai oleh masyarakat. Ini pemimpin gaul. Nah, ada pemimpin yang biru itu di bawah, kanan bawah, itu pemimpin yang otoriter. Nah, kalau dari buku desa, ini pemimpin yang regresif tadi. Ya. Jadi semuanya harus atas izinnya, harus atas persetujuannya, harus atas sepengetahuannya bahkan. Nah, ya ini disebut sebagai low people oriented, tapi high task. Ya. Bisa membawa desanya sampai berdaya atau berkinerja bisa, tetapi masyarakatnya biasanya nggak terlalu suka gitu ya. Banyak kontroversi dan seterusnya. Nah ini yang kiri, yang kuning. Ada pemimpin itu yang main aman ya. Yang penting cukup happy masyarakatnya, program dijalankan dengan tupoksinya. Nah ini termasuk kelompok-kelompok pemimpin yang konvensional tadi ya, yang tradisional cara memimpinnya, yang yang ya udahlah begini aja deh gitu ya, menerima apa yang ada ya. Nah tentu saja yang dikehendaki adalah pemimpin sejati, orientasi kepada orang itu besar ya, tetapi juga orientasi kepada mengelola desanya itu juga sangat besar. Nah mungkin nanti Mas Aji, ini sahabat saya ada di sini, bisa menambahkan bagaimana nih mengelola sumber daya alam dengan berbagai macam potensinya, dan juga bersandar pada kebijakan-kebijakan yang digariskan, bukan hanya bersandar saja, tapi juga melakukan inovasi-inovasi, kreativitas, bahkan flexibility, tentu saja dengan jalur komunikasi, koordinasi yang benar seharusnya. Nah itu yang dituntut oleh seorang tim leader atau pemimpin sejati ini. Nah, itu Mas Koco. Yang lainnya ini adalah ciri-ciri mengenai perilakunya ya. Kalau Bapak Ibu butuh materinya, materi yang lain banyak itu materi untuk kita bisa bagikan. Demikian Mas Koco, matur nuwun. Oke, J. Matur nuwun. Jadi di forum Kepoin Desa, salah satunya kita juga ingin memberikan pemahaman kepada teman-teman, kepada publik, kepada pemirsa, kerabat-kerabat desa yang juga ada di kota, bahwa memang kita sering menemukan non sewu ini karena memang forum ini forum kepo, jadi kita antar kita bisa saling memberikan catatan-catatan. Jadi yang menarik adalah ketika saya berbicara tentang desa dan seterusnya, kadang-kadang beberapa teman masih belum bisa membedakan antara desa dan kelurahan, kepala desa dengan kepala kelurahan. Nah ini bagian yang di forum-forum kita ini akan kita urai. Ada yang beda nih. Nah, kemudian yang menarik adalah tadi yang disampaikan Mas Pur tadi tentang bagaimana karakter dan bagaimana pinter kan gitu. Kalau di bahasa Jawa itu kan ora kabeh sing bener kuwi pener kan gitu. Tidak semua yang benar secara teori itu bijak kan gitu. Jadi baik benar dan bijak itu sesuatu yang berbeda. Ada chat yang sudah masuk ini teman-teman, alhamdulillah di YouTube kita juga beberapa sudah pada absen. Terima kasih Purbasida Butar, Rukmi Indrawati, ada Mas Harityo, oke, menyimak luar biasa. Di Emo luar biasa Bang, lanjut. Terima kasih hadir menyimak, ini teman-teman dari Jakarta hadir menyimak. Pimpinan unggul di desa terkadang tidak berani jika diminta berjuang untuk rakyat. Wah, ini tantangan yang lain. Tapi yang luar biasa di forum chat ini, salah satu yang kita pakai Zoom, ada yang masuk ini Mas Dodi. Mas Dodi berasa tidak pinter ngomong, jadi titip pertanyaan saja gitu kan. Jadi pemimpin yang kemudian cocok untuk membangun desa itu yang kayak apa gitu, karena Mas Dodi ini kan banyak pekerjaan perjalanan dari Sorong sampai Papua, salah satunya dari Sabang sampai Sorong. Salah satunya yang kemarin sempat dikoneksikan ke saya itu salah satu teman TV dari Papua. Alhamdulillah agenda kita TV Desa akan membangun sindikasi media desa, sindikasi TV Desa, jadi TV-TV lokal kita akan ajak untuk sharing program. Jadi dari Papua nanti setiap hari 30 menit atau 1 jam mengabarkan dan seterusnya.
Alhamdulillah Mas Dodi ini salah satu yang banyak memberikan saya support lah, termasuknya pas kurang duit barang sok kayak aku Mas Dodi. Mas Dodi. jadi, jadi tadi Mas Dodi menitipkan pertanyaan. Jadi ada teori-teori memang yang luar biasa mungkin yang disampaikan, ya, tetapi down to earth-nya, bagaimana turun ke buminya dengan yang tadi disampaikan sebenarnya cocok juga bahwa ada pinter tapi juga butuh karakter. Nah, karakter itu kan akan menyesuaikan. Kalau yang dipimpin ini kambing-kambing, ya berarti memang kita harus paham karakternya kambing kan, yang berkarakter penggembala itulah yang bisa menggembala domba dan ternaknya kan gitu. Tapi kalau yang dipimpin ini gangster, ya mungkin memang harus dengan gaya yang lain dan seterusnya. Oke, itu catatan pertanyaan, nanti Mas Pur boleh berikan responnya, tapi karena Mas Mukoam hadir di sini, nanti saya dosa besar. Gitu. Kalau kemudian tidak memberikan waktu untuk Mas Mukoam menyampaikan pandangan-pandangannya, karena memang problem kita leadership. Mungkin sampai di tingkat desa. Saya berharap Mas Mukoam yang dalam proses, saya bahkan hari ini memastikan bahwa saya tidak berani mengatakan Mas Mukoam ini sekedar bidan, tapi ya memang yang pelaku yang harus bertanggung jawab gitu kan atas jabang bayi undang-undang desa ini. Mas Mukoam, moga diberikan pencerahannya pagi ini dengan apa yang tadi disampaikan Mas Pur. Tadi ada juga pertanyaan dari Mas Dodi, mungkin Mas Mukoam bisa memberikan gambaran wacana janjane. Ya desa memang karepe tak pas gawe iki tak karepe kaya ngene, tapi salah lahir gara-gara bidane sing nyeleneh apa piye ya, kan bisa saja. Monggo Mas Mukoam, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian narasumber kita luar biasa nih Mas Pur. Ada beberapa audiens yang memang itu sangat senang. Ini intensif diskusi saya kira Mas Pur. Saya ingin jawab dengan guyon aja dengan Mas Suryo ini. Ya, dalam konteks legislatif, eksekutif, dan yudikatif, saya kira tugas DPR itu adalah membentuk undang-undang. Ya, jadi karena itu kerangka ideal yang harus dibangun adalah kerangka ideal dalam membuat regulasi. Nah, karena itu kalau kemudian kita bicara undang-undang, clue yang orang Undip harus ketahui, ini orang Undip ini, karena sosiologi hukum itu tokohnya itu adalah Prof. Cipto Raharjo. Kalau kita bicara hukum, maka tidak tiga hal itu, pertama adalah sosiologisnya, yang kedua yuridisnya, lalu yang ketiga adalah filosofisnya. Nah, pada tingkat akademik seperti ini, maka sosiologi hukum itu adalah menjadi kompetensi Undip, yang hari ini saya tidak tahu persis bagaimana Undip itu berada, Mas. Jadi kerangka yang dibangun oleh pembuat undang-undang itu kerangka yang ideal. Ada amanat dari Undang-Undang 12 2011 pada waktu itu sebelum dirubah menjadi Undang-Undang 15 itu adalah regulasinya seperti itu. Hingga ketika sudah diproduksi oleh DPR bersama pemerintah, bersama loh ini tetap loh ini, baru kemudian pemerintah melaksanakannya untuk agar menjaga konsistensi di dalam pembuatan regulasi di bawah undang-undang. Apakah dia peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan gubernur, dan lain-lain. Jadi konsistensinya itu di situ. Tidak kemudian saya sebagai ketua pansus bisa dituduh bahwa saya bertanggung jawab, nggak bisa. Itu tanggung jawab itu dicontohi juga saya. Ya. Karena saya bisa membuat sebuah poin-poin bahwa sekian poin ini 50% tidak dilaksanakan. Saya bisa katakan seperti itu. Nah, jadi ini logika konstitusi, cara berpikir konstitusional, cara berpikir di dalam negara kesatuan yang kita mengenal tiga fungsi itu, legislatif, eksekutif, yudikatif. Nah, saya dan Mas Koso ini sayang ini, Mas. Kita paham desa dan paham sayangnya di situ. Kalau kita nggak paham,
Besok maskon, kafilah berlalu itu. Saya ini proses sebagai pengawal sebagai parlemen di luar, saya mengawal sebagai parlemen di dalam. Sama-sama tahu. Sehingga ujungnya adalah tanggung jawab tadi itu. Jadi saya kira pada domain seperti ini ya, kalau kemudian saya tidak berhenti mengkritik pemerintah itu karena memang saya ngerti bahwa ini dia secara benar, secara menyeluruh gitu. Nah, karena itu Mas Pur, hari ini kita bicara mengenai kepemimpinan. Menarik. Jadi salah satu masuk itu adalah gagalnya kepemimpinan itu dalam hal perencanaan. Jadi memang perencanaan itu 50% sukses. Saya kira kita sepakat yang tadi mengambil dari John Maxwell itu ya. Yeah. Nah, saya singkat Mas. Mas Pur sudah menyampaikan mengenai kultur bagaimana berdesa secara benar dalam konteks kepemimpinan. Yang itu adalah legendaris, yang itu adalah satu idealita di kampung. Bahkan Mas Pur tadi mesti agak terhati sedikit. Bahwa kepala desa berhasil itu ada manakala tempelnya itu selalu di kantong dia, Mas. Begitu Pak Lurah, itu nih gini gegere itu stempel ke langsung. Jadi citra yang Mas Pur bangun sama dengan saya kira citra undang-undang desa itu. Citra yang dibangun seperti itu. Ya. Nah, memang dalam sisi luasan saya kira ya. Ya. Dan luasan Indonesia ini kan lebih dari 74,95 ya, kira-kira si desa itu 1,953. Saya tuh dokter ada sampai kemudian kenapa SMP. Saya tidak perlu diskusi itu sampai di sini. Tapi bahwa pada tingkat kepemimpinan seperti itu maka sudah paling pasti tadi benar kalau kemudian Karso Pulau itu betul. Dia bangun Karso dan Tuti Handayani. Nah, Mas Pur, yang terjadi itu adalah Sunarsonya sungguh-sungguh. Ya, yang Madionya itu bangun di kulturnya grogoti, Mas. Nah ini Mas Suryo punya kesempatan menyerang saya lagi. Ini loh Mas Mutuan nyata seperti itu. Gitu. Kenapa? Dengan adanya dana desa itu kemudian jabatan kepala desa itu menjadi seksi. Kalau misalnya di Jember di daerah yang basis kultur agrarisnya tembakau, itu habis 6-8 miliar itu biasa, Mas. Ngeri sekali. Ngeri. Untuk jadi calon kades ya, Mas? Nah, lebih mahal dari anggota dewan dong berarti? Ya, saya tidak katakan sebagai perbandingan. Jadi, karena luasnya Bengkok itu lebih dari 24 hektar, dan itu tembakau, biasa kemudian kalau kita ke kampungnya Mas Suryo Koco di Temanggung sama. Di Tembarak itu di Tembarak di Temanggung itu kalau musim tembakau itu mobil nggak ada yang mobil lama, mobil baru semua. Tapi begitu dia sudah tidak lagi itu, maka dalam waktu singkat dijual lagi di Tembarak di kampungnya Mas Suryo di Temanggung itu. Jadi Mas, kita mengalami satu situasi fluktuasi kepemimpinan di tingkat desa itu masih problem. Ya. Kalau tadi disampaikan, saya setuju Mas, kerangka yang disampaikan mulai dari Ki Hajar Dewantoro, John Dewi, kemudian Maxwell, kemudian sampai kemudian diambilkan apa tadi itu Stephen Covey misalnya, sampai kemudian kulukum noen wa kulukum masuk dan noyati, sepakat yes, kuah akademik, kuah apa namanya kognisi oke itu. Nah, ini kalau ada pemerintah Mas Koco enaknya di sini nih, karena kita ngomong orang-orang yang tidak ada pemerintah, nggak ada yang bisa dikejar. Nah, iya kan nggak bisa lagi. Nah, ini pemerintah seperti tadi malam kan menarik itu. Mas Dusian ini tanggung jawab pembinaan. Ini nggak ada. Jadi Mas kan punya view akademik berdasar pada pengalaman yang luar biasa. Saya punya pengalaman dalam membuat undang-undang. Nah, yang mestinya Mas Koco ini sampai mainkan lagi dengan orang yang memang berada di domain eksekutif.
Jadi nek cara Jepara Mas Pur, celak-celane enak ngono lho. Celak-celane ini. Linear nggak bisa apa-apa saya. Bahwa saya sepakat dengan Mas Purwanto, yes. Ya, bahwa indikasi-indikasi nanti Mas Mukam, nanti akan kita bikin forumnya khusus mempertemukan para pihak yang memang kemudian harus bisa jadi posisinya memang di posisi yang berbeda, dipertemukan dalam satu forum, tapi mungkin lebih bagus acaranya malam dan agak panjang, karena memang kalau kayak kemarin itu kan mempertemukan dua pihak yang ada beda itu memang akan lebih enak, waktunya panjang. Nanti secara khusus aku harus sowan ke Mas Mukam sama Mas Pur, kita merancang acara itu. Lanjut Mas Mukam, masih ada yang ditambahkan? Saya terakhir mengatakan begini, Mas Pur, coba diintroduce soal ekosistem kepemimpinan di desa, Mas. Saya kira itu kan karena apa? Ujungnya itu karakter, tidak sekedar pengetahuan, tapi bahwa ekosistem kepemimpinan di desa itu menjadi sesuatu yang hari ini kita perlukan. Kalau istilah hari ini ekosistem, maka habit, culture, lingkungan, ya, adat istiadat, kebiasaan, itu menjadi raw material dalam membuat kepemimpinan di desa. Jadi kumulatifnya adalah ekosistem kepemimpinan desa. Itu Mas Suryo, makasih. Mohon maaf Mas Purwanto. Oke, Matur nuwun. Dari forum ini akan terus berkembang ide-idenya, termasuk APD ini mungkin satu saat perlu jadi tamu spesial kita di hari kapan, nanti bisa dari Sulsel membantu mengkomunikasikan teman-teman pengurus di Jakarta atau teman-teman APD dari mana untuk bisa sharing APD itu kayak apa. Jadi teman-teman yang pengen juga mengatur investasinya ke desa dan seterusnya, tahu harus berhubungan dengan siapa, karena insya Allah ini semakin bergulir, akan banyak orang-orang hebat yang memantau obrolan-obrolan kita. Jadi koneksi-koneksi ketika ada satu kebutuhan-kebutuhan tertentu menjadi sesuatu yang sangat mungkin untuk terbuka di sini. Mas Pur, tadi ada titipan pertanyaan Mas Dodi ini yang luar biasa, jalan-jalan dari Sorong sampai Sabang Sorong itu karakternya juga berbeda, kemudian kepemimpinan model kayak apa nih yang harus diinikan? Apakah gayanya Pak Bung Karno dulu yang pinter orasi berapi-api, atau gayanya Pak Harto yang senyum dengan orang yang mencerca, beliau pun senyum aja, tapi di belakang nanti kayak apa itu urusan lain, tapi kalau pas ketemu dikritik apapun selalu senyum, tidak pernah ada marah. Dari teman-teman yang pernah saya ketemu ngobrol-ngobrol seperti itu. Atau kemudian gaya Pak SBY yang baju selalu rapi dan seterusnya, atau gaya Pak Jokowi yang harus sampai ke god-god dan seterusnya. Maka Mas Pur, ini tantangan ini. Indonesia itu banyak warna, bahkan kemarin ada ide ulang tahun kita yang ke-6, mungkin sekalian titip saya sampaikan di sini, kalau berkenan teman-teman yang mengikuti acara ini, silakan sampaikan ucapan selamat ulang tahun ke TV Desa yang ke-6 tanggal 16 Juni besok dalam bentuk video kirim ke kita, termasuk harapannya apa untuk TV Desa, karena kami alhamdulillah tahun ke-6 ini kami sudah mulai masuk di satelit Telkom 4, jadi obrolan kita hari ini pun itu sudah masuk ke satelit Telkom, sehingga teman-teman yang di desa-desa dengan parabola besar sudah bisa menerima tayangan kita. Silakan Mas Pur memberikan respon, ini tantangan luar biasa, jadi anak lurah kudu ngerti jawabannya, karena kepala desa itu jalmo lipat seprapat tapat, jadi kalau sudah jadi kepala desa itu pasti orang hebat, karena kalau jalmo lipat seprapat tamat itu artinya kalau orang lain itu mengerjakan butuh sehari, itu kalau kepala desa sekesuk wis rampung. Monggo Mas Pur. Izin Mas Mukawam, Mas Koco menyampaikan. Matur nuwun, tadi insight-nya Mas Mukawam memperkaya kita semuanya. Nah, khusus kepada rekan kita, sahabat kita yang di Sorong ini, ya. Sekali lagi, kembali lagi kepada prinsip, ya. Kalau di sini namanya Mas Budi Susilo, ya. Di chat room di tempat kita. Panggilan sayangnya Mas Dodi. Mas Dodi. Jadi sekali lagi prinsipnya pemimpin itu adalah memberikan pengaruh. Nah,
pengaruhnya lebih kalau saya cenderung melihatnya kepada tindakan. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan Mas Dodi ini luar biasa karena dengan tindakan-tindakan beliau yang tidak banyak bicara itu betul-betul masuk ke grassroots ya dan kemudian memberikan influence yang hebat ya. Bahkan saya yakin di dalamnya juga memberikan contoh pendampingan, pengajaran yang yang langsung diterapkan di lapangan. Menurut saya itu adalah pengaruh terbesar gitu. Karena memang yang dikatakan Pak Maxwell adalah pengaruh adalah memberi contoh yang sebenarnya. Nah, banyak yang misleading bahwa memberikan pengaruh itu dengan kata-kata yang hebat, dengan orasi yang hebat dan seterusnya. Itu menjadi bagian kecil sebenarnya karena kalau istilah Jawa nggih Mas Koco, banyak pemimpin yang jarkoni iso ngajari orang lakoni gitu. Ya. Nah, jadi yang lebih penting adalah ngelakoninya karena kalau setelah ngelakoni itu meskipun nggak harus berapi-api, tapi saya yakin bisa berbagi. Kita yakin bisa berbagi kepada komunitas-komunitas yang lainnya, yang lebih luas, ya, yang merata dan seterusnya. Jadi saya justru sependapat, nggak terlalu banyak bicara, tapi justru banyak kerja. Nah ini memang tidak mudah tantangannya karena apapun ceritanya di era sekarang, Mas Dodi, di era sekarang itu dibutuhkan yang namanya broad-minded ya, wawasan yang luas dan seterusnya ya. Artinya begini, pemimpin itu melayani, betul ya, melayani masyarakat, tapi juga melayani melayani stakeholder istilahnya. Stakeholder itu ya pemerintah, ya masyarakat pasti gitu, ya bahkan keluarganya sendiri dan jadi 360 derajat kepemimpinan ini memang perlu diterjemahkan di dalam tindakan. Nah, untuk melayani stakeholder yang namanya pemerintah, kita nampaknya memang dituntut ya untuk punya wawasan yang cukup komprehensif supaya bisa menerjemahkan ide-ide terkini, ide-ide kreatif ya, ide-ide kemajuan, inovasi-inovasi supaya bisa diterjemahkan. Pertanyaannya adalah, ya saya ngomong-ngomong pernah waktu itu datang ke Gunung Kidul, ya ketemu dengan kelompok petani cabai, ya CSR dari salah satu perusahaan di Jepang. Itu kelompoknya, mohon maaf ya, kelompoknya itu diajarin kata-kata yang terlalu canggih, susah gitu. Padahal ini CSR dari multinational company kan. Tetapi menariknya yang saya salut adalah perangkat desanya nih, pemimpin desanya itu merangkul anak-anak muda yang punya apa ya, punya daya nalar, daya tangkap ya, yang cukup bagus gitu, yang hebat dan bahkan sesuai dengan bidang yang ada di desa, yaitu S1 dari kehutanan, yaitu dijadikan salah satu pemimpin kelompok lah. Kemudian yang kaitannya dengan pertanian. Jadi bisa menerjemahkan antara teoritikal yang ada yang dia pelajari pun yang ada di sekeliling kita ini di di ranah kebijakan ya, di ranah perundang-undangan bisa menerjemahkan betul bagaimana implementasinya di lapangan. Nah, dibutuhkan memang pihak-pihak yang bisa kompetensi nih, wawasan yang luas untuk menjadi tim kita. Oleh karena itu ya memang harus merangkul semuanya. Gitu Mas Koco. Matur nuwun. Oke, matur nuwun. Saya sangat menyesal sekali tidak bisa artinya untuk acara live kita memang sampai jam 11. Secara khusus kayaknya yang hadir di forum ini Mas Mukoam sudah pernah jadi tamu kita, mungkin ada waktu lagi nanti kita atur Mas Mukoam. Mas Aji kayaknya secara khusus saya perlu bermohon supaya berkenan jadi tamu di Kepoing Desa. Kemudian teman dari APD mohon kalau bisa memungkinkan dikomunikasikan ke teman-teman di APD. Nomor WA saya di 085-865-275-733. Silakan komunikasi. Apabila berkenan teman-teman APD bisa menjadi tamu di tempat kita untuk menyampaikan apa-apa yang direncanakan atau dikerjakan oleh APD supaya bisa teman-teman yang lain juga bisa mengikuti, kemudian memahami dan bisa berkolaborasi. Tidak menutup juga untuk teman-teman yang lain termasuk hormat Gus Nuk yang sudah dari ruang kepala sekolah kepala sekolah
sepur ini baru istirahat kayaknya sepurnya. Jadi kepala sekolahnya juga ngajarnya mungkin lewat online atau pura-pura di kantor supaya tetap ada alasan ada di kantor. Oke, matur nuwun sekali. Salam hormat untuk semua. Saya tidak bisa sebutkan satu-satu, tetapi saya berharap teman-teman hebat saya yang ada di grup Zoom ini, setidaknya yang hadir di kesempatan Zoom kali ini bisa untuk kemudian menjadi tamu di Kepoin Desa. Karena Kepoin Desa itu program reguler kita setiap hari Senin sampai Jumat jam 10 sampai jam 11. Kemudian itu kita akan Kepoin Desa. Malam minggunya hari Sabtu itu malam minggunya kita secara khusus dengan teman dari Kementerian Dalam Negeri, itu malam mingguan bersama Kementerian Dalam Negeri. Jadi teman-teman bisa ngikuti program-program kita. Kalau telat ngikuti ini bisa sudah ada di channel YouTube kita juga. Kalau kemudian ada waktu, saya sangat berterima kasih bisa gabung dalam chatting Zoom meeting sehingga bisa ikut memberikan pertanyaan-pertanyaan pendapat, karena saya ini termasuk kalau secara akademik tadi Mas Pur tadi menyampaikan, aku lulusnya mau cuma tambahan 0,1 dari standar yang boleh lulus gitu kan. Jadi kalau mungkin pertanyaan-pertanyaannya mungkin kadang kurang cerdas gitu kan. Kalau ada teman-teman yang lain kan akan menjadi lebih bernas forum-forum kita. Matur nuwun sekali. Mohon maaf kita tidak live-nya kita akan tutup dan setelah ini masih mungkin untuk teman-teman saling berkomunikasi. Sahabat desa, kerabat desa, sampai di sini acara kita pukul 11 sudah waktunya kita mesti akhiri forum ini. Kita akan ketemu lagi besok pagi dengan Ketua Paguyuban Jawa Tengah, Mas Leles. Kita akan tanya perantau-perantau atau alumni-alumni kampung ini perannya seperti apa untuk memajukan daerah dan memajukan desa. Ada waktu monggo bergabung. Umpama tidak ada waktu, masih ada kesempatan untuk mendengar, melihat obrolan kita di channel YouTube TV Desa. Ya, kerabat desa. Sampai ketemu.